Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Alifia Putri Hanafi, NIM 6422529. Dan saya perkenalkan Putri Melinda, NIM 6422536. Kami akan menjelaskan jurnal penyesuaian dan neraca lajur pada EVI maju selalu. Lanjut, nama saya Alifia Putri Hanafi, NIM 6422529 akan menjelaskan jurnal penyesuaian kelompok 5 dari PDFI maju selalu. Di sini saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian pada EVI maju selalu. A. Persediaan barang dagang akhir 500.000. Jawabannya metode laba rugi ikhtisar laba rugi Rp 632.736. Persediaan barang dagang awal Rp 632.736. Persediaan barang akhir dagang akhir Rp 500. Ikhtisar laba rugi 500. B. Iklan dibayar di muka. Dibayar tanggal 1 Mei 2002 untuk 1 tahun. Iklan dibayar di muka 12.000. Pada biaya iklan 12.000. C. Gaji yang belum dibayar 1.000. Gaji yang masih harus dibayarkan. Pada biaya gaji 1.000, pada hutang gaji 1.000. D. Penyusutan gudang dihitung sebesar 5%. Debit gudang 3 juta kali 5% sama dengan 150.000. Biaya penyusutan gedung 150.000 pada akumulasi penyusutan gedung 150.000. Perlengkapan yang dipakai 500 perak. Biaya perlengkapan 500 perak pada perlengkapan 500 perak. Sekian, terima kasih. saya akan menjelaskan tentang neraca lajur. Neraca lajur pada PD EPI maju selalu periode 31 Desember 2022. Neraca lajur terdiri dari nama perkiraan, neraca saldo, AJP, NSD, rugi laba, dan neraca. Pada kolom nama perkiraan dan neraca saldo didapat dari soal neraca saldo yang kita dapat dari jurnal sebelum kita mengerjakan jurnal penyesuaian. Semua nama akun yang ada di soal neraca saldo kita pindahkan ke neraca lajur seperti ini. Jika sudah diisi sesuai nomor akunnya berurut dan nominalnya pun debit kreditnya pun sudah sama sesuai yang ada di soal neraca saldo, maka kita lihat jika hasilnya debit kreditnya sudah sama, maka itu sudah benar. Setelah itu, jika ini sudah selesai, kita akan beralih ke kolom AJP. Kolom AJP ini didapat dari jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan tadi. Cara mengerjakannya dilihat dari nama perkiraan atau nama akun. Jika di nama akun ini tidak ada jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan tadi, maka kita tambahkan saja di bawah sesuai yang ada di jurnal penyesuaian tadi. Namun jika ada jurnalnya, maka kita masukkan ke AJP ini yang di atas, baik di debit maupun di kreditnya, seperti itu. Namun jika tidak ada, kita isikan saja di bawah ya. Baik debit kreditnya pun harus kita samakan sesuai yang ada di jurnal penyesuaian yang sudah kita kerjakan tadi. Setelah itu, jika kita sudah mengerjakan ayat jurnal penyesuaiannya, maka kita pindah ke NSD. NSD ini didapat dari neraca saldo dan AJP. Jika di neraca saldonya berada di debit dan di AJP-nya berada di kredit, maka dikurang. Namun kebalikan, jika neraca saldonya berada di debit dan AJP-nya pun berada di debit, maka ditambah seperti itu. Nah, seperti juga sama dengan di neraca
saldonya di kredit dan di AJP-nya ada di debit, maka dikurang. Seperti itu cara mengerjakannya ya. Yang di NSD ini didapat dari pengurangan dari neraca saldo atau pertambahan dari neraca saldo dan AJP. Jika ini semua sudah selesai di bagian NSD-nya, maka kita pindah mencari rugi laba dan neraca. Di sini saya akan menjelaskan dua secara langsung saja untuk mempersingkat waktu. Rugi laba ini didapat dari nomor akun 4 dan 5. Nomor akun 4 dan 5 itu terdiri dari semua pendapatan dan semua beban atau biaya. Jadi semua beban dan pendapatan itu masuknya ke rugi dan laba. Jika semua sudah dimasukkan seperti ini, baru kita beralih ke kolom neracanya. Kolom neraca ini didapat dari akun 1, 2, dan 3. Selain akun 4 dan 5, semua akun masuk ke neraca. Sebaliknya, seperti itu. Jika selain akun 1 dan 2 dan 3, maka masuk ke rugi dan laba. Jika semua sudah dimasukkan sesuai akunnya, maka kita lihat di bawah. Kita lihat dari kolom AJP-nya. Jika kolom AJP debit kreditnya sudah sama nominalnya, maka itu sudah benar jawabannya. Dan di kolom NSD-nya pun sama seperti yang ada di AJP. Jika kolom debit dan kreditnya sama, maka jawabannya pun sudah benar. Dan untuk bagian rugi laba dan neraca, debit dan kreditnya hasilnya harus berbeda. Karena untuk menentukan bahwa perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian, seperti itu. Cara menghitungnya seperti ini. Jika di kredit lebih besar daripada di debit, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Namun, jika di debitnya lebih besar daripada kredit, maka perusahaan tersebut mengalami kerugian. Seperti yang ada di kolom neraca kolom rugi laba ini. Di kolom rugi laba ini, di bagian kreditnya lebih besar daripada debit, maka perusahaan ini mengalami keuntungan. Keuntungannya senilai Rp86.820.000. Dan totalnya kita ambil dari jumlah terbesar yang ada di debit maupun kredit ini. Kita ambil. Nah, jika di kolom rugi laba dan neracanya ini sudah sama, sudah balance, ini harus balance ya. Karena untuk menentukan dia rugi atau untung. Seperti itu. Jika semua sudah balance seperti ini, maka sudah selesai jurnal neraca lajur yang telah kita buat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.